Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yawala Melinda Safitri, NIM T2017-4013 dari kelas D1 BKMI semester 3. Di sini saya akan berdongeng tentang kisah kancil mencuri mentimun. Pada suatu hari, kancil berjalan-jalan jauh ke pinggir hutan. Tanpa sadar, ia telah memasuki ladang milik manusia. Awalnya, kancil berniat segera pergi dari ladang itu. Namun, begitu ia tahu bahwa ladang itu adalah ladang mentimun, ia segera mengurungkan niatnya untuk pergi dari ladang itu. Kancil tidak bisa menahan keinginannya untuk mencoba beberapa buah mentimun. Aku hanya ingin memakan satu buah saja, kata kancil dalam hati. Buah mentimun itu sangat lezat, sungguh segar. Tanpa sadar, kancil telah menghabiskan banyak sekali buah mentimun. Sore harinya, Pak Tani, pemilik kebun ladang tersebut, datang. Pak Tani langsung marah-marah ketika melihat ladangnya berantakan. Buah mentimun yang sudah siap panen habis tak tersisa. Bukan hanya buah mentimun saja yang habis tersisa, tapi batang pohon mentimun banyak yang roboh dan patah. Hari berikutnya, kancil datang lagi ke ladang Pak Tani. Ia meminta maaf karena telah menghabiskan banyak sekali mentimun. Begitu sampai di ladang, kancil segera menghampiri orang-orangan sawah. Dikiranya orang-orangan sawah itu adalah Pak Tani. Kancil pun berjanji kepada Pak Tani tidak akan mencuri lagi. Namun, Pak Tani hanya diam. Karena penasaran, kancil pun mengangkat kakinya dan meletakkannya di kaki Pak Tani. Ternyata yang disentuhnya itu bukanlah Pak Tani, tetapi itu hanya orang-orang sawah yang telah dilumuri getah karet. Kaki depan kancil pun lengket dan tidak bisa lepas. Kancil pun jatuh bergulung-gulung. Ia berusaha melepaskan diri. Pada saat itulah Pak Tani pemilik ladang itu pun datang dan menangkap kancil. Pak Tani membawa kancil ke rumah dan mengurungnya. Pak Tani berkata, ia akan mengurung kancil di sana sampai masa panen mentimun selesai. Ia tidak mau jika ladang mentimunnya rusak dan hancur lagi gara-gara kancil. Kancil sungguh sebal dan kesal karena ia tidak bisa membedakan mana Pak Tani, mana orang-orangan sawah. Dan kini ia dikurung. Kancil pun memutar otaknya, mencari jalan keluar. Aha! Ide cemerlang pun datang. Kancil tersenyum dengan puas. Kancil membangunkan anjing milik Pak Tani yang sedang tidur pulas. Kancil berkata, "Sobat, tahukah kamu mengapa aku dikurung di sini?" Anjing pun menjawab, "Itu karena kamu mencuri mentimun milik Pak Tani." Kancil tersenyum dan berkata, "Kamu salah. Sebenarnya Pak Tani hendak mengadakan pesta, di mana banyak sekali daging panggang. Apakah kamu mau?" Anjing tersenyum lebar. Ia mendengar daging panggang. Tapi kancil berkata, "Sayangnya Pak Tani tidak mengajakmu. Jika kamu mau, kamu boleh menggantikan tempatku. Aku tidak begitu suka dengan daging," ucap kancil. Anjing Pak Tani pun terperdaya bujukan kancil. Ia membuka kandang dan mempersilahkan kancil keluar. Kemudian ia masuk ke dalam kandang.
Begitu ia berada di dalam, kancil segera mengunci dan berkata, "Maafkan aku, kawan. Aku telah berbohong kepadamu. Sampaikan juga maafku kepada Pak Tani." Lalu, kancil pun pergi dari rumah Pak Tani dan meninggalkan anjing yang terus menggonggong-gonggong dengan galak. Nah, nasihat dari cerita ini adalah kali ini kancil kena batunya. Ia tertangkap oleh Pak Tani karena mencuri buah mentimun. Nah, teman-teman, janganlah pernah mengambil apapun milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu ya. Oke, sekian dulu dongeng dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.